Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel Teman Kata Kita. Di segmen cerita rakyat kali ini, bercerita tentang seorang pangeran yang keras kepala, sehingga membuat sang raja murka. Ia dikutuk menjadi ikan agar sadar atas kesalahannya. Kesabaran, ketulusan, keikhlasan, dan cinta sejati yang bisa mematahkan kutukannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah kerajaan megah yang dikelilingi sungai, hiduplah seorang pangeran yang bernama Raditya. Ia adalah putra tunggal Raja Surya, seorang pemimpin bijaksana yang sangat dihormati rakyatnya. Pangeran Raditya memiliki rupa yang tampan namun keras kepala. Ia sering menentang perintah ayahnya dan berbuat semena-mena. Pangeran Raditya lebih gemar mencari kesenangannya sendiri dibanding mengurus kepentingan istana. Suatu hari, Raja Surya memanggil Pangeran Raditya ke singgasana. Raditya, seorang pemimpin harus patuh pada aturan. Kau tak bisa terus-menerus bertindak semaumu, ucap sang raja dengan nada tegas. Namun, Pangeran Raditya hanya tersenyum sinis. Ayah selalu mengaturku. Aku ingin hidup bebas ya. Tapi kini, kesabaran Raja Surya habis. Jika kau ingin bebas dan tak bisa menghormati perintah, maka kau tak pantas hidup sebagai manusia. Dengan tongkat pusakanya, sang raja mengayunkan ke arah Pangeran Raditya. Cahaya keemasan memenuhi ruangan. Tubuh Pangeran Raditya bergetar hebat, dan dalam sekejap, tubuhnya mengecil, berubah menjadi seekor ikan yang bersisik keemasan. Para prajurit dan pelayan-pelayan istana menjerit ketakutan. Raditya, kutukan itu tak akan sirna jika kau terus mengikuti egomu. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hatimu yang akan mematahkan kutukan itu. Buang dia ke sungai, perintah sang raja. Pangeran Raditya yang kini menjadi ikan dilempar ke dalam arus sungai yang deras oleh para prajurit. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada yang menghiraukannya. Ia kini bukan lagi seorang pangeran, melainkan seekor makhluk kecil yang tak berdaya. Beberapa hari berlalu, ikan mas jelmaan Pangeran Raditya berusaha bertahan hidup. Perutnya sangat lapar. Ia mencari makanan ke sana kemari. Perut laparnya membuat ia semakin membenci ayahnya. Ia sama sekali tak menemukan makanan. Ia sangat jengkel. Namun, semakin ia jengkel dan tidak ikhlas dengan apa yang sudah terjadi, hidupnya akan semakin sulit. Tak berselang lama, ada seorang pemuda yang sedang mencari ikan. Pemuda itu tak sengaja melihat ikan jelmaan Pangeran Raditya. Pemuda tersebut dengan semangat ingin menangkapnya. Namun, saat pemuda tersebut menyiapkan pancingnya, Tuhan menyelamatkan ikan jelmaan Pangeran Raditya untuk bisa lolos dari tangkapan pemuda tersebut. Setelah berhasil lolos, ikan mas berkata, "Ayah, aku sangat menderita. Bukan kebebasan seperti sekarang yang aku maksud. Aku menyesal dan berjanji akan mematuhi pesan ayah untuk bersabar, ikhlas, dan tulus." Setelah penyesalan itu, ikan jelmaan Pangeran Raditya seperti punya kekuatan untuk bisa beradaptasi. Ia semakin ikhlas dengan kondisinya sekarang. Rasa sabar dan ikhlaslah yang akhirnya mendatangkan banyak makanan dan ketenangan yang ia cari.
Setiap hari, ia belajar banyak hal, hingga Tuhan mengkaruniakan kemampuan ajaib kepadanya untuk menolong manusia yang teraniaya. Waktu demi waktu berlalu. Di desa kecil dekat sungai, hiduplah seorang gadis bernama Lintang. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya yang jahat. Setiap hari, ia harus bekerja keras, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah. Sementara ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai dan menikmati hidup. Lintang tidak diperbolehkan untuk tidur di kamar dengan kasur yang hangat. Ia hanya boleh tidur di gudang dengan alas yang tipis. Lintang tak pernah merasakan makanan yang layak. Ibu tirinya hanya memberi makanan sisa. Suatu pagi, Lintang pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Ia duduk di bebatuan, membiarkan air sungai yang jernih menyentuh tangannya yang lelah. Saat ia hendak merendam kakinya, sesuatu yang berkilau muncul dari balik batuan sungai. Ternyata seekor ikan mas yang berenang mendekat. Lintang terkejut ketika ikan itu menatapnya dengan mata yang terasa begitu manusiawi. "Kau siapa?" bisiknya, merasa aneh berbicara dengan seekor ikan. Namun yang mengejutkan, ikan itu menjawab, "Aku bukan ikan biasa," katanya dengan suara lembut. "Aku adalah ikan ajaib. Aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Aku bisa membantumu jika kau mau menjadi sahabatku. Aku sangat kesepian. Aku mencari sahabat yang tulus menyayangiku." Lintang terpana. Ia pikir dirinya berhalusinasi. Tetapi saat Lintang tak sengaja memegang perutnya yang lapar dan ia memikirkan makanan, tiba-tiba di sisinya muncul sepiring nasi beserta lauk dan buah-buahan segar. Lintang sangat terkejut, dan ia baru percaya jika ikan mas itu benar-benar ajaib. Lintang sangat senang. Ia segera memakan makanan tersebut dan berterima kasih kepada ikan mas. Sejak hari itu, setiap pagi sembari mencuci pakaian, Lintang kembali ke sungai menemui ikan mas sahabatnya. Ia tak memberitahu siapapun tentang adanya ikan ajaib tersebut. Bersama ikan mas sahabatnya, Lintang bercerita tentang kehidupannya, tentang perlakuan ibu tiri dan saudara tirinya yang kejam. Ikan mas itu selalu mendengarkan dengan sabar, dan hampir setiap hari ia menghadiahkan sesuatu untuk membuat Lintang senang. Hadiahnya bermacam-macam, seperti pakaian baru, makanan, bahkan sepatu yang indah. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Lintang sangat senang dengan adanya ikan mas. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ibu tiri dan saudara tirinya mulai curiga. Tak sengaja, mereka masuk ke dalam gudang tempat Lintang tidur. Di sana, mereka menemukan barang-barang Lintang pemberian dari ikan mas. Saudara tirinya berkata, "Ibu, dari mana Lintang mendapatkan semua barang bagus itu?" "Ibu tidak tahu, Nak. Kalau begitu, kita harus mencari tahu dari mana Lintang mendapatkan semua ini," ucap ibu tiri. Suatu pagi, mereka diam-diam mengikuti Lintang ke sungai dan menyaksikan kejadian luar biasa. Lintang memanggil ikan mas sahabatnya dengan menepuk-nepuk permukaan air sungai dan berkata, "Ikan mas sahabatku, aku datang." Tak lama, muncullah seekor ikan yang berbicara dan memberi Lintang hadiah.
Ibu tiri dan saudara tiri Lintang sangat terkejut dan kagum. Kita harus menangkap ikan itu. Siapa tahu dia bisa membuat kita kaya raya, bisik ibu tiri dengan licik. Malamnya, mereka sengaja pergi ke sungai. Mereka menepuk permukaan air sungai dan memanggil ikan mas persis seperti yang Lintang lakukan. Saat ikan mas datang, mereka sudah menyiapkan jaring dan serokan dan bersiap menangkap ikan tersebut. Sesampainya di rumah, mereka segera meminta hadiah pada ikan mas. Namun, ikan mas berkata, "Hai ibu tiri dan saudara tiri yang jahat, aku tidak akan memberimu hadiah apapun. Kalian adalah orang yang jahat dan serakah." Lalu, ibu tiri dan anaknya sangat kesal dan marah. Ia akhirnya berniat untuk melakukan hal buruk pada ikan mas tersebut. Keesokan paginya, saat Lintang datang ke sungai, ia tidak menemukan ikan mas sahabatnya. Ia panik dan menangis. Lintang mencari-cari di sepanjang sungai, tetapi hanya kesunyian yang menjawabnya. Saat ia pulang dengan air mata yang membasahi pipinya, tak sengaja ia melihat ibu tiri dan saudaranya yang sedang memasak di dapur. Mereka tertawa senang menggoreng ikan mas sahabat Lintang di dalam wajan besar. Lintang berteriak, berlari mencoba menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Tubuh ikan mas telah tenggelam dalam minyak mendidih. Setelah itu, ibu tiri dan saudaranya memakan ikan mas dengan sangat lahap. Lintang hanya bisa menangis pasrah. Kini, ikan mas sahabatnya hanya tersisa duri. Lintang menangis dan tak sengaja air matanya membasahi duri ikan sahabatnya. Tak disangka, sebuah keajaiban terjadi. Duri ikan mas tersebut mengeluarkan cahaya keemasan yang sangat berkilau. Dari sanalah muncul seorang pangeran tampan dengan jubah emas yang berkilauan. Lintang menatapnya dengan mata melebar. "Apakah kamu ikan mas sahabatku?" "Ya, aku telah kembali." Suara Pangeran Raditya menggema. "Lintang sahabatku, kesabaran dan ketulusan hatimulah yang telah membebaskanku dari kutukan." Lintang menatap Pangeran Raditya, masih tak percaya. Ia berkata, "Jadi, kau benar-benar seorang pangeran?" Raditya tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Dan kau adalah gadis baik hati yang telah menyelamatkanku. Maukah kau ikut bersamaku pergi ke istana?" Dengan hati berdebar, Lintang menerima uluran tangannya. Mereka berdua pun pergi ke istana. Ibu tiri dan saudara tiri Lintang gemetar ketakutan. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi Pangeran Raditya juga membawa mereka ke istana untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Raja Surya yang telah lama menyesali kutukannya menyambut putranya dengan haru. Tak lama kemudian, Pangeran Raditya dan Lintang menikah dalam pesta besar yang dihadiri seluruh rakyat, dan mereka hidup bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sehat selalu teman-teman.